kemana aja sih? Seharian gak ada kabar. Aku tuh butuh uang, Mas, buat makan kita sehari-hari. Jangan berisik lo. Gue lagi pusing nih. Kamu pusing kenapa sih, Mas? Pasti kamu kalah ya main judi lagi? Iya, gue mau kalah main judi, makanya lu diem aja. Ya ampun, Mas. Kerja, Mas. Judi terus. Udah tahu kamu habis di PHK, bukannya cari kerja, malah main judi terus. Lu pikir cari kerja gampang? Astagfirullahaladzim, aku tuh ngingetin kamu. Judi itu dosa, Mas. Mending kamu cari kerja apa aja yang halal. Lu mau coba ceramain gua? Mas, mau kemana, Mas? Pasti kamu main judi lagi ya? Lu diam aja lu ya! Mas! Artinya hubungan rumah tangga ibu tidak sesuai dengan harapan ya. Awalnya manis, tapi ternyata ke belakang dia sudah main kekerasan. Nah, ibu merasa apakah ini ada hubungannya sama ibu ketika ibu tidak nurutin apa kata orang tua ibunya ini? Merasa ada hubungannya itu? Iya. Pak Ustadz, benar soal ada hubungannya seperti itu dengan kehidupan kita selanjutnya? Iya, ada hubungannya itu begini Mas Arif. Sekarang kan ada korelasi dengan hadis Nabi. Nabi SAW menyatakan begini, ridhollah fi ridhol walidain. Keriduan Allah tergantung pada keriduan orang tua. Jika orang tua meridhoi apa yang menjadi langkah kehidupan kita, menjadi pilihan kita, maka Allah akan memberikan ridhonya juga. Artinya kalau Allah memberikan ridho, itu artinya Allah akan merahmati, Allah akan memberikan kemurahan dari kehidupan kita. Apalagi dalam berumah tangga ini kan kelihatannya ringan ya, tetapi kan ini persoalan besar karena menyiapkan generasi jangka panjang untuk anak-anak kita dan dua hamba Allah yang disatukan dari perbedaan pemikiran. Inilah dipentingkan, makanya ridho itu, makanya kalau kita lihat di dalam banyak resepsi pernikahan itu kan ada prosesi pamit minta restu, itu adalah dalam rangka bukan prosesinya itu sesungguhnya, tetapi mengambil barokah berkah dari ingin mendapatkan ridho orang tua tadi itu. Mengapa kita minta ridho orang tua? Sebab orang tua kita kalau kita lihat jasanya luar biasa, apalagi seorang ibu waktu hamil 9 bulan lebih, kemudian melahirkan, itu kan perjuangan antara hidup dan mati, kemudian menyusui selama 2 tahun, bahkan kapan saja kadang istirahatnya nyaris tidak pernah dia pikirkan demi anaknya. Loh, terus tiba-tiba ada momen-momen penting, orang tua ingin menyaksikan anaknya itu diantarkan sampai ke pelaminan, terus tiba-tiba kemudian ditinggalkan tanpa restu. Apa yang terjadi pada suara hati orang tua? Pasti bersedih, Mas Fari. Jadi doa yang tidak tertolak itu salah satunya adalah doa orang tua kepada anaknya. Nah, mungkin pada saat tadi ketika menikah mungkin tidak mendoakan gitu loh, karena tidak restu. Karena itulah saya selalu menasihatkan pada calon pasangan muda yang mau menikah, ini penting sekali jangan sampai. Kecuali misalkan begini, dijodohkan itu misalkan ada pilihannya, hanya kan wah calon suami ini adalah lebih kaya. Kalau itu mungkin lain pertimbangannya. Tapi kalau karena faktor agama tentang belum mapan tidak, itu kan bisa berdasarkan keyakinan. Dan ternyata Mbak Mia Bu Mia ini merasakan sendiri di kemudian hari apa yang terjadi. Kemudian suaminya mulai ada perubahan, kemudian mengalami beberapa hambatan, dan itu kan bagian dari tadi itu mungkin awal yang tidak baik, maka kemudian berikutnya, dan saya yakin mungkin hatinya Mbak Mia juga nggak tenang membina rumah tangga karena tidak terus. Betul Mbak Mia kan? Iya. Mbak Mia, setelah menikah suami bekerja? Bekerja Mas Farid. Bekerja? Iya. Tapi setelah kena PHK, itu dia mulai berubah total sih. Oke, jadi setelah dia di PHK itu baru dia mulai berlaku kasar sama ibunya. Kasar, suka main tangan, sama anaknya pun kasar dia. Sama ada punya berapa putra-putri? Satu. Punya satu. Oke, terus kemudian dia tadi saya dengar dia main judi juga katanya. Nah, itu setelah di PHK uang judinya dari mana dia? Dia kadang kerja, kadang enggak kan Mas Farid, dia masih kerja serabutan. Iya, dia nggak pernah ngasih nafkah lagi ke saya. Kan saya buruh cuci Mas Farid di rumah, jadi dia juga sering minta ke saya Mas Farid uangnya. Kalau duitnya diambil terus dipakai untuk berjudi, pulang dia nggak bawa duit sama sekali, ibu cari makan dari mana? Kadang kan saya mau pinjem ke tetangga gitu Mas Farid ya, tapi tetangga itu nggak mau minjemi Mas Farid karena mungkin takut nggak saya bayar ya Mas Farid ya, kan tahu suami saya kayak gitu. Akhirnya saya itu minta tolong ke
saudara ipar saya, Mas Farid. Saudara ipar. Iya, Oke. saya sering banget minjem ke saudara ipar saya. Dari itu Mas Farid, awalnya dari saya minjem ke saudara ipar saya itu lagi saya berbuat dosa lagi. Berbuat dosa itu maksudnya apa ya, Bu? Kan Ya, coba tarik nafas dulu, Ibu, istighfar dulu. Kalau Ibu nggak mau cerita nggak apa-apa. kan saya kan sering pinjam ke kakak ipar saya. Kakak ipar saya perempuan, Mas Farid. Terus suaminya tuh tahu kalau saya itu sering pinjam ke ke istrinya. Terus akhirnya dia itu maksa untuk saya itu mau tidur sama dia. Saya harus ngelayani dia, Mas Farid. Sito, Mia. barikannya ada? Barikanya nggak ada. Ada apa ya, Mia ya? Biasa mas, aku mau minjem uang. Soalnya mas Arinya lagi gak ada uang. Tapi kalau aku udah ada uang, pasti aku langsung balikin kok. Oh, mau minjem uang. Iya. Kamu duduk dulu deh. Duduk dulu. Sini. Sini. Kamu mau minjem uang sama masnya aja. Soalnya kan Barika juga dari mas uangnya. Gak usah deh, ntar aja aku balik lagi aja ya. Oh, jangan. Kamu mau minjem berapa? Mas akan kasih. Tapi ada syaratnya. Apa mas syaratnya? Jangan di sini, dalam aja yuk. Yuk, Enggak. ayo dalam aja yuk. Tegang lihat loh mas. Loh mas, kok dikunci pintunya? Shh, jangan berisik, ayo. Enggak. Ini maksudnya apa ya mas ya? Udah, ayo cepet. Aku nggak mau mas, lepasin aku mas. Kamu nggak usah munafik. Aku nggak mau ntar ketahuan sama Barika sama tenaga lain, aku nggak mau. Udah lah, masuk. Mas lepasin. Masuk. Lepasin mas. Mas lepasin. Mas lepasin, mas aku nggak mau. Aku nggak mau Barika tahu mas. Udah diam, berisik. Ya, saya diancam, Mas Farid. Kan saya juga dalam keadaan terjepit, Mas Farid. Saya nggak ada uang. Kan anak saya butuh makan, Mas Farid. Pada saat itu Ibu benar-benar nggak punya. Nggak ada untuk bisa uang. menolak, Iya. ya Allah ya. Kan anak saya kan mau minta makan, mau minta ini, saya nggak ada uang, Mas Farid. Jadi kan saya diancam ya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, Mas Farid. Iya. Saya ngerti. Ya Allah, kita prihatin ya, Bu ya. Itu sampai menimpa Ibu ya.